Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Alifa Zahra Adiana, and I'm the fourth semester student of English Literature Department in State Islamic University of Sunan Gunung Jati, Bandung. And my student ID is 12350300139. And in this video, I want to explain the progress of translating text in a short. And then I want to, I would like to explain the analysis of the translation method and techniques. So, without any further ado, let's go to the explanation. So, here is the text that uh, I translated, and the text is from an article from antaranews.com, and it is written by Ajat Sudrajat and Tiara Shiva Lestari, so shout out to them. And this article is about a traditional village in Indonesia, specifically in West Java. It is called Cikondang. So what is Cikondang? Cikondang is a traditional village located in Lamajang village, and it is located in Pangalengan subdistrict, Bandung Regency in West Java, Indonesia, and it it sits in a remote of at the foot of Mount Tilu in Pangalengan. So I think without any further ado, let's let's go to the explanation of the analysis of translation method and technique. So this text is titled Mengenal Kampung Adat Cikondang, Tepat Menjaga Kearifan Lokal, and it is translated into English as Getting to Know Cikondang Traditional Village, a place to preserve local wisdom. And then I just want to explain like more specific examples that is containing cultural terms and religious terms that are found in the text. And I just would like to explain like 6 or 5 examples of the terms. So for the first one, I found the sentence which is pengunjung diminta singgah terlebih dahulu di salah satu rumah warga dengan disambut oleh beberapa pemuda yang memakai kain yang diikat di kepala mereka. So it contains like a traditional uniform which is kain yang diikat di kepala, and the translation, the English translation is guests are welcomed into the resident's house where young men wearing traditional headscarves greet him. And I used a descriptive and cultural adaptation method. So ini digunakan untuk um, untuk lebih mudah dipahami secara deskripsi visual oleh pembaca asing, atau nggak pembaca target gitu. Yang dimana di sini tuh terdapat pakaian tradisional kain yang diikat di kepala dan ditranslate ke dalam bahasa Inggrisnya menjadi traditional headscarf, which is used descriptive and adaptasi budaya atau ada adaptasi budaya ke dalam bahasa target gitu. Alih-alih memakai istilah lokal seperti
em, kain ikat atau kain yang diikat di kepala. Ini tuh diterjemahkannya menjadi traditional headscarf biar deskripsi visual dari kain ini tersebut tuh lebih mudah dipahami oleh pembaca target atau pembaca asing gitu. Kemudian, the next example. Next example, there is um, salah satunya kuliner seperti nasi tumpeng dan rujak churro. So what I highlight in the sentence is nasi tumpeng and dan rujak churro, which is it is a traditional culinary of this village, and it is translated to English as it is nasi tumpeng and rujak churro. Uh, this is used di terjemahan ini. Saya memakai teknik pure borrowing yang dimana kalimat atau frasa nasi tumpeng dan rujak churro ini nggak diterjemahkan lagi ke dalam bahasa bahasa targetnya karena belum ada equivalence of culture or cultural equivalence dalam bahasa targetnya. Jadi ini tuh menggunakan bahwa teknik peminjaman utuh ini tuh lebih apa ya, lebih cocok digunakan gitu. Karena belum adanya padanan kata yang setara dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian, kemudian next example is setiap tanggal 1 Muharram ada kegiatan para ibu yang menumbuk padi. It is translated into English as every first of Muharram, local women pound rice. What I highlight in this sentence is Muharram, which is the first month um, of Islamic calendar, of Islamic month, which is a religious terms. Dan teknik atau metode yang saya pakai di kalimat ini adalah teknik borrowing lagi dan juga menggunakan metode literal. Kenapa menggunakan itu? Karena frase dari satu Muharram atau verse of Muharram ini tuh sengaja dipertahankan sebagai borrowing atau pinjaman untuk menjaga makna religius yang asli dan konteks Islam lokalnya tanpa diubah menjadi padanan padanan kata yang kebarat-baratan gitu. Kemudian next example is untuk persiapan acara tahunan yaitu buku tahun. Di kalimat ini juga sama-sama menggunakan teknik pure borrowing, which is there is a buku tahun. It is like a local cultural terms. Jadi teknik yang digunakan itu adalah pure borrowing, yang dimana buku tahun di dalam kalimat ini sengaja dibiarkan dalam bentuk aslinya karena belum ada padanan kata dalam bahasa Inggrisnya. Tapi dalam translationnya, saya menambahkan celebration sebagai penjelas bahwa buku tahun ini merupakan kegiatan celebration gitu. The next example, there is a sentence. Setelah melewati pintu masuk, terdapat keris kecil yang menempel di tengah-tengah pintu. It is translated to English as at the entrance, a small crease or dagger is affixed at the center of the door. Jadi
Jadi di kalimat ini tuh eh, yang saya highlight itu adalah frasa keris kecilnya, which is like a cultural thing or cultural terms here in Indonesia. And I used a borrowing technique again, which is the terms keris itu sengaja dipertahankan atau dipinjamkan kepada bahasa Inggris kepada translation ke- kepada terjemahan bahasa Inggrisnya untuk menjaga keunikan budaya dalam bahasa aslinya gitu atau bahasa sumbernya yaitu bahasa Indonesia. Tapi di dalam terjemahannya sengaja ditambahkan dagger sebagai penjelas agar pembaca pembaca target itu tahu bahwa umum em, makna umum dari keris itu adalah to deck. Jadi sebagai penjelas makna umum benda tersebut gitu atau fungsi dari benda tersebut. Tuh. And then the next and the last example is kemudian saat memasuki hutan larangan, pengunjung diwajibkan membuka alas kaki. And it is translated into English as furthermore, upon entering the forbidden forest, visitors must remove their footwear. What I highlighted in this sentence is membuka alas kaki, which is like a cultural practice or cultural tradition in the village. And I used the method of functional descriptive and cultural adaptation yang dimana kalimat ini tuh sengaja diterjemahkan dengan menggunakan deskripsi langsung dan adaptasi budaya karena praktik ini itu em, gak biasa atau tidak umum di dunia barat atau di mm, kehidupan pembaca target gitu. Jadi em, frasa membuka alas kaki ini tuh sengaja di em, diterjemahkan menjadi remove their footwear biar pembaca target itu lebih paham dengan maksud dari membuka alas kaki tersebut walaupun mereka em, tidak ada apa ya praktik tersebut gitu dalam budaya mereka. In this text that I translate into English, most of them use or mostly use borrowing technique, which is yang dimana itu tuh emang sering dipakai dan yang paling mudah dipakai untuk mempertahankan makna dan juga keunikan dari like budaya-budaya istilah budaya dan istilah keagamaan yang ada di Indonesia gitu. So I think that's all from me. Thank you so much for watching this. And sorry if there is a lot of mistakes that I explained. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.